Namaku Bambang. Aku biasa dipanggil Bams oleh teman-temanku. Malam ini aku akan bercerita tentang pengalamanku ketika liburan ke daerah Pekalongan. Ya, bukan hanya liburan, namun juga sekalian silaturahmi ke keluarga temanku. Zeus panggilannya. Aku berencana bermain ke Pekalongan itu, berangkat malam hari, agar bisa sampai ke Pekalongan siang-siang. Aku berangkat bersama Zeus, Adit, Indra, dan Jessica, menggunakan motor dari Bandung ke Pekalongan. Sepanjang perjalanan, kami sempat berhenti di beberapa tempat untuk istirahat. Hingga akhirnya aku bertanya pada Zeus, "Bang, di Pekalongan tuh rame gak sih?" Zeus pun menjawab, "Rame banget, apalagi pasarnya." Begitu katanya. Lalu dia menambahkan, "Pasarnya dijamin asik, tapi jangan takut." Begitu katanya sambil tertawa kecil. Aku heran. Kok takut? Apa harus takut? Hingga tidak terasa, kami pun sampai di Pekalongan. Karena sepanjang perjalanan cukup melelahkan, membuat kami lapar. Aku dan teman-teman saat itu langsung ingin mencari makan, yaitu ke pasar, karena mungkin bisa mencari makanan yang murah dan enak. Maklum, kita hanya mahasiswa, jadi harus cari yang murah. Hingga malamnya, setelah kami berkunjung ke rumah Zeus, salaman dengan orang tuanya, kami pun berencana untuk mencari makan. Akhirnya kita menemukan tempat makan, yaitu tukang bakso di sebuah perempatan jalan. Penjual bakso itu menyambut kami dan mempersilahkan kita duduk. Saat itu, aku lihat jam menunjukkan sekitar jam 8 malam lebih. Daerah situ cukup sepi. Bisa dibilang jarang lah ada kendaraan yang lewat. Sambil melihat-lihat ke sekitarku, aku bertanya, "Bang Zeus, kalau ke arah sana, itu kemana bang?" Dan Zeus pun menjawab, "Itu makam atau kuburan." Oh, makam. Saat itu tidak ada pikiran-pikiran aneh, karena menurutku itu hal yang biasa. Hingga tidak lama, datanglah pembeli bakso. Cukup ramai saat itu. Seperti rombongan, ada perempuan, ada anak kecil. Kalau dilihat-lihat sekitar lebih dari 10 orang. Ketika rombongan anak-anak perempuan itu datang, Zeus menyenggolku dengan sikutnya. Sambil berbisik, dia berkata padaku, "Lihat kakinya." Lihat kakinya. Zeus saat itu hanya berbicara padaku sambil memberikan kode-kode, seakan aku harus melihat kaki dari anak-anak perempuan itu.
pun melihat kakinya dan astaga, kaki dari anak-anak perempuan itu tidak menyentuh ke tanah. Saat itu aku benar-benar ketakutan. Itu manusia atau hantu? Zeus akan menahanku untuk tidak berteriak dan membisikkanku, lebih baik aku pura-pura tidak tahu saja. Hingga salah satu dari rombongan anak-anak perempuan itu menoleh ke arahku. Dan dia bertanya pada aku, "Ada apa, Dek?" Aku kaget setengah mati karena aku tahu perempuan itu sebenarnya bukan manusia. Aku coba menjawabnya. Nggak ada apa-apa. Setelah itu, anak-anak perempuan itu pun berbondong-bondong keluar setelah membeli bakso. Hingga salah satu temanku, Jessica, tidak sengaja melihat ke arah mereka dan melihat ke arah kakinya, lalu dia berteriak. Seketika Zeus langsung menyumbat mulutnya Jessica dengan tangannya, seakan melarang Jessica untuk berteriak saat itu. Setelah sosok itu menghilang dari pandangan kita, akhirnya Zeus berkata, "Jangan berteriak," katanya. "Kalau anak-anak itu mendengar teriakan kami atau teriakan Jessica saat itu," Zeus dengan serius berkata, "Jessica tidak akan selamat dari Pekalongan." Dan ketika kau perhatikan, sosok anak-anak perempuan yang berbondong-bondong tadi itu berjalan ke arah makam atau kuburan. Ternyata benar saja, sosok-sosok itu adalah hantu. Jujur saat itu makan pun jadi tidak konsentrasi. Selesai makan, kami bergegas menuju ke rumah Zeus lagi. Sampai di rumah Zeus, aku bertanya pada orang tua Zeus. Aku bertanya, saat di pasar tadi, saat beli bakso, aku melihat rombongan perempuan membeli bakso, tapi tidak menginjak tanah kakinya. Orang tua Zeus sedikit tertawa tersenyum dan meyakinkan bahwa itu bukan manusia, tapi hantu. Begitu jawab orang tua Zeus. Orang tuanya menambahkan bahwa itu bukan hantu biasa, tapi itu orang-orang yang dulunya pernah memuja setan untuk mencari kekayaan. Aku pun kaget. Dan Ibu Zeus bilang pada kita, bukan hanya di pasar itu saja, bahkan di depan rumah Zeus pun sering nampak sosok-sosok yang seperti manusia itu. Yang terpenting ketika melihat mereka, kita jangan berteriak dan jangan bilang ke teman-teman, pura-pura saja tidak tahu dan tidak melihatnya. Sosok tersebut tidak hanya muncul di malam hari, bahkan di siang bolong pun sosok itu bisa terlihat. Jika itu dilanggar, akan susah keluar dari Pekalongan.
kecuali dibawa oleh orang yang bisa dan ahli dalam spiritual. Aku dan Jessica pun kaget karena takut tidak bisa keluar dari Pekalongan. Setelah itu, besoknya aku dan Zeus berencana pulang ke Bandung. Karena jika terlalu lama aku takut terjadi kenapa-napa. Di sana aku dan teman-teman diantar pulang oleh orang tua Zeus sampai jalan Pantura. Dan akhirnya aku tahu bahwa orang tua Zeus pun ternyata dia orang yang cukup mengerti dan bisa dibilang kuncen di desa itu. Aku pun balik ke Bandung. Di perjalanan, Jessica mulai merasa ada yang aneh. Badannya mulai merasa berat, seperti ada yang ikut dengannya. Kami mencoba berpikir positif. Mungkin Jessica kecapean atau banyak pikiran. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sejenak, memeriksa kondisi Jessica. Ketika itu Jessica tiba-tiba pingsan. Cukup lama saat itu untuk menyadarkannya lagi. Setelah kami coba pijat dan memakaikannya minyak angin dan lain sebagainya, Jessica pun sadar. Dan kami melanjutkan perjalanan ke Bandung. Jessica sampai di rumahnya, lalu kami pun pulang ke rumah masing-masing. Syukurlah, kini aku sudah sampai di rumahku. Sudah cukup tenang. Dan aku tidak lagi mau memikirkan kejadian di Pekalongan itu. Hingga aku mendapatkan sebuah telepon. Ketika aku angkat, itu telepon dari orang tuanya Jessica yang bilang Jessica kesurupan. Aku kaget. Aku langsung menghubungi Zeus dan mengajaknya untuk langsung ke rumah Jessica. Sampai di rumah Jessica, Jessica berteriak-teriak. Matanya membelalak, badannya terlihat kaku. Zeus yang memang mempunyai kekuatan semacam anak indigo, dia pun melihat satu sosok di dalam rumah Jessica. Ada satu sosok perempuan yang sangat mirip seperti perempuan yang ada di Pekalongan di tempat tukang bakso itu. Sosok perempuan itu ada di samping Jessica, memeluk Jessica dari belakang. Sosok itu seperti menantang, sambil terus berteriak-teriak. Hingga akhirnya kami pun coba berdoa, dan Zeus pun coba untuk mengeluarkan sosok perempuan itu. Hingga akhirnya sosok hantu itu pun hilang. Sampai sekarang kejadian itu masih tidak bisa kulupakan. Jessica sampai pindah keluar kota. Dia pindah ke Jakarta karena tidak ingin lagi dihantui oleh hantu perempuan yang berada di pasar Pekalongan itu. Saat itu kami berniat liburan. Namun entah kenapa menjadi mistis seperti ini. Hal mistis yang tidak bisa dilupakan. Jika kalian ingin melihat dan mencoba datang ke pasar itu,
Coba saja datang ke Pakalongan di desa Wonokerto. Konon di sana ada pasar hantu. Namun ingat, jika kamu melihat hantu laki-laki, anak kecil, atau perempuan yang tidak menginjak tanah alias melayang, jangan pernah bilang ke teman atau berteriak. Cukup diam saja. Dan jika mau memberitahunya, harus keluar dari desa itu. Kecuali kamu tahu dan dekat dengan sesepuh desa itu. Jika ada sesepuh itu, kamu kemungkinan akan selamat. Karena memang sesepuh desa itu kadang suka menghilang, kadang suka ada tiba-tiba. Jika tidak percaya, kamu bisa mencobanya.